Hai anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Syukurlah sehat semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa dahulu dengan iman dan kepercayaan masing-masing ya. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu Ibu akan absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Syukurlah hadir semua. Semoga sehat-sehat semua ya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu fungsi eksponensial, di mana pengertian eksponensial adalah sebuah operasi matematika ditulis sebagai B pangkat N, melibatkan dua bilangan, basisi atau bilangan pokok, B dan eksponen atau pangkat N. Ketika N adalah bilangan bulat, eksponensiasi adalah perkalian berulang dari basis yaitu B pangkat N adalah produk dari mengalihkan N. Fungsi eksponensial yaitu pemetaan bilangan real X ke A dengan ketentuan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, X, E. Fungsi eksponensial memiliki sifat di antaranya 1. Kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif. 2. Grafik memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. 3. Grafik yang menanjak pada bilangan X lebih besar dari 1. 4. Grafik yang menurun pada bilangan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Nah, berikut ada beberapa fungsi eksponensial dengan memiliki sifatnya, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan yang positif. 2. Sebagai bilangan yang dapat memotong sumbu Y dengan titik 0,1. 3. Sebagai asintot yang datar, Y sama dengan 0 sebagai sumbu X dengan garis yang sejajar pada sumbu X. 4. Memiliki grafik yang monoton naik pada bilangan X lebih besar dari 1. 5. Memiliki grafik yang monoton turun pada bilangan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Nah, di sini ada latihan. Kalau ada anak-anak yang bisa menjawab, dipersilahkan ya. Jika tidak ada, akan kita bahas sama-sama. Nah, di sini latihannya. Soal pertama, tentukan solusi dari persamaan eksponen 2 pangkat X tambah 1 tambah 2 pangkat X min 1 sama dengan 20. Nah, soal yang kedua yaitu sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 243 cm. Bola memantul kembali dengan ketinggian 2/3 kali dari ketinggian sebelumnya. Jika bola H dalam kurung N setelah memantul, N kali ditentukan oleh rumus H dalam kurung N sama dengan 243 dikali dalam kurung 2/3 pangkat N. Nah, di sini tentukanlah ketinggian bola pada pantulan ke-6 dan ketinggian bola pantulan ke-1. Nah, baiklah. Terima kasih kepada anak-anak yang udah mau mencoba untuk mengerjakan soal tadi. Baiklah, di sini akan kita bahas sama-sama, yaitu soal nomor 1. 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x min 1 sama dengan 20. 2 pangkat x dikali 2 tambah 2x per 2 sama dengan 20. 4 dikali 2 pangkat x ditambah 2 pangkat x sama dengan 40.
Misalnya, 2 pangkat X sama dengan Y, maka diperolehlah hasil 4Y ditambah Y sama dengan 40, 5Y sama dengan 40, maka didapatlah hasil Y sama dengan 8. Lalu kita substitusikan nilai Y. 2 pangkat X sama dengan Y. 2 pangkat X sama dengan 8. Karena hasil dari Y tadi adalah 8. Jadi, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. X sama dengan 3. Nah, jadi solusi dari persamaan eksponen 2 pangkat X tambah 1 tambah 2 pangkat X min 1 sama dengan 20 adalah X sama dengan 3. Nah, soal yang kedua akan kita bahas sama-sama juga. Rumus ketinggian bola pada pantulan ke N. H dalam kurung N sama dengan 243 dikali dalam kurung 2/3 pangkat N sama dengan 243 dikali 2 pangkat N per 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat N per 3 pangkat N. Maka 3 pangkat 5 dikurang N dikali 2 pangkat N. Nah, yang pertama kita akan mencari ketinggian bola pada pemantulan ke-6. Di sini H dalam kurung 6 karena N-nya adalah 6 sama dengan 3 pangkat 5 min N dikali 2 pangkat N sama dengan 1/3 dikali 64 sama dengan 64/3 cm. Maka didapatlah ketinggian bola pada pemantulan ke-6 yaitu 64/3 cm. Yang kedua, ketinggian bola pada pemantulan ke-10. Nah, H dalam kurung 10 ada N sama dengan 3 pangkat 5 min 10 dikali. Nah, selanjutnya karena kita udah membahas soal dari materi sebelumnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponen merupakan suatu grafik yang bentuknya monoton, yaitu monoton naik atau monoton turun. Grafik fungsi eksponen f(x) sama dengan ax dapat dilihat dari nilai a, yaitu untuk nilai a lebih besar dari 1 sama dengan grafik memotong sumbu y di y sama dengan 1 dan monoton naik. Fungsi eksponensial dengan memiliki sifat diantaranya adalah sebagai berikut. Kurva yang terletak di antara sumbu x yang berfungsi sebagai bilangan positif. Grafik memotong tegak lurus sumbu y hanya di titik 0,1. Grafik yang menanjak pada bilangan x lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi persamaan fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan fungsi eksponensial, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Jika ada pertanyaan, dipersilakan, jangan malu-malu ya anak-anak. Kalau ada yang mau ditanya ataupun yang belum mengerti, boleh ditanya ya. Baiklah, jika belum ada pertanyaan, kita lanjut. Persamaan eksponensial adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi atau persamaan perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel sebagai bilangan peubah. Bentuk-bentuk persamaan eksponen sebagai berikut. PE bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan P. Contoh, 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 6, maka 3x sama dengan 6. X sama dengan 2.
Nah, di sini ada latihan lagi. Baiklah, kerjain dulu ya anak-anak. Terus kita bahas sama-sama ya. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ya. Nah, baiklah, akan kita bahas sama-sama. Di sini latihan, yaitu soal yang pertama. Tentukan nilai dari 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2. Hai anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Syukurlah sehat semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa dahulu dengan iman dan kepercayaan masing-masing ya. Baiklah, berdoa mulai. Nah, baiklah, akan kita bahas sama-sama ya anak-anak. Soal yang pertama, pembahasannya yaitu 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dalam kurung 2 pangkat 3 min 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 5 sama dengan 8 dikurang 32 sama dengan hasilnya min 24. Nah, jadi jawabannya itu yaitu B, min 24. Soal yang kedua, 3 pangkat X tambah 2 ditambah 3X sama dengan 10. 3 pangkat X dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 10. 3 pangkat X dalam kurung 10 sama dengan 10. 3X sama dengan 1. Jadi 3X sama dengan 3 pangkat 0, di mana X sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C, sama dengan 0. Nomor 3, 32X min 1 sama dengan 2, 3X min 1. 32X per 31 min 1 sama dengan 2,3X per 31. 32 dikurang 3 sama dengan 2,3X. Jadi 32X dikali 2,3 di min 3 sama dengan 0. Misal A sama dengan 3X, maka 32X dikurang 2,3X min 3 sama dengan 0. A2 sama dengan 2A dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, dalam kurung A dikurang 3, dan kurung A tambah 1 sama dengan 0. Maka, A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Karena A min 1 tidak mungkin memenuhi A sama dengan 3X, maka A sama dengan 3, sehingga A sama dengan 3X, 3 sama dengan 3X, 31 sama dengan 3, 3X sama dengan 3, jadi X sama dengan 1. Maka didapatlah 9X sama dengan 91 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu pertidaksamaan fungsi eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial merupakan pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel dalam menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Kita dapat menggunakan sifat-sifat eksponen, ketentuan-ketentuan pada persamaan eksponensial maupun tinjauan pada grafik fungsi eksponensial.
dalam bentuk pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan eksponen dapat diketahui sebagai berikut. Untuk A lebih besar dari 1, jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Contoh, 2 pangkat 3x lebih besar dari 2 pangkat 6, maka 3x lebih besar dari 6. Selanjutnya, jika A pangkat fx sama dengan lebih besar dari A pangkat gx, maka fx sama dengan lebih besar dari gx. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan lebih besar dari 2 pangkat 6, maka 3x sama dengan lebih besar dari 6. Nah, di sini ada sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial. Nah, untuk A lebih besar dari 1, yang pertama itu ada jika A fx lebih besar dari A gx, maka fx lebih besar dari gx. Yang kedua, jika A lebih besar dari fx sama dengan lebih besar dari A pangkat gx, maka fx sama dengan lebih besar dari gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx lebih kecil, maka A pangkat gx fx lebih kecil dari gx. Nomor 4, jika A pangkat fx sama dengan lebih kecil dari agx, maka fx sama dengan lebih kecil dari gx. Nah, selanjutnya itu untuk 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, yaitu yang pertama, jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan lebih besar dari A pangkat gx, maka fx sama dengan lebih kecil dari gx. Jika A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Nah, selanjutnya nomor 4, jika A pangkat fx sama dengan lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx sama dengan lebih besar dari gx. Atau dengan kata lain, jika 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Dan perlu diingat juga, jika pertidaksamaan kali atau bagi bilangan negatif, maka tanda persamaan kita balik. Sebagai contoh, misalnya nih, min x lebih besar dari 5. Untuk memperoleh interval x, maka kedua ruas kali ini dikali min 1, sehingga min x lebih kecil dari 5. X lebih kecil dari min 5. Perhatikan, tanda pertidaksamaan yang semula lebih besar. Setelah kita kali, min 1 berubah menjadi lebih kecil. Nah, sebelum itu di sini ada latihan. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau kurang ngerti atau masih kurang paham, bisa bertanya ya. Nanti kita ulangin lagi, nanti kita bahas lagi sama-sama mana yang belum dimengerti, mana yang belum paham, akan kita pelajari sampai paham. Baiklah, jika belum ada pertanyaan, langsung aja kita ke latihan berikutnya. Di sini ada latihan. Baiklah, di sini akan kita bahas sama-sama. Soal yang pertama yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan 1 jika A pangkat fx min 1 dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A, 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. Yang B, 2 pangkat 2x pangkat 2 ditambah 3x min 5 sama dengan 1. Nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian 2x tambah 2 lebih besar dari 16x
dikali 2. Nah, baiklah, akan kita bahas sama-sama ya anak-anak. Soal yang pertama, pembahasannya yaitu 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dalam kurung 2 pangkat 3 min 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 5 sama dengan 8 dikurang 32 sama dengan hasilnya min 24. Nah, jadi jawabannya itu yaitu B, min 24. Soal yang kedua, 3 pangkat X tambah 2 ditambah 3X sama dengan 10. 3 pangkat X dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 10. 3 pangkat X dalam kurung 10 sama dengan 10. 3X sama dengan 1. Jadi 3X sama dengan 3 pangkat 0, di mana X sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C, sama dengan 0. Nomor 3, 32X min 1 sama dengan 2, 3X min 1. 32X per 31 min 1 sama dengan 2,3X per 31. 32 dikurang 3 sama dengan 2,3X. Jadi 32X dikali 2,3 di min 3 sama dengan 0. Misal A sama dengan 3X, maka 32X dikurang 2,3X min 3 sama dengan 0. A2 sama dengan 2A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lanjut ke aplikasi fungsi eksponensial. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan. Salah satunya adalah dalam perhitungan bunga majemuk di perbankan. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memuat bentuk eksponensial dengan pangkat berupa variabel. Fungsi ini dalam bilangan pokok basis E sering digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini berikut adalah contoh-contoh aplikasi fungsi eksponensial. A. Bidang biologi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. B. Bidang ekonomi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan. Salah satunya dalam perhitungan bunga majemuk di perbankan. C. Bidang sosial. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang sosial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada latihan lagi. Nih, di sini ada 2 latihan. Baiklah, di sini akan kita bahas sama-sama ya anak-anak. Ini adalah materi terakhir kita dan ini adalah latihan terakhir kita. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas, kerjakan di rumah ya. Nah, di sini latihannya akan kita bahas sama-sama. Soal nomor 1 yaitu harus menabung uang sebanyak 1 juta di sebuah bank. Bunga majemuk di bank tersebut adalah 10% setiap tahun. Berapakah uang ditabung Heru? Soal nomor 2, sebuah amoeba berkembang biak di mana jumlahnya mengikuti fungsi AT sama dengan A0 dikali 2 pangkat T. T itu sama dengan menit. Adalah waktu yang dibutuhkan amoeba tersebut untuk berkembang biak.
Bila diketahui pada pukul 9 terdapat 100 amoeba, tentukan banyak amoeba pada pukul 9:10. Nah, di sini pembahasannya soal nomor 1, U0 sama dengan 1 juta, X sama dengan 3, P sama dengan 5. Maka UX sama dengan U0 dalam kurung 1 ditambah P per 100 pangkat X. Jadi U3 sama dengan 1 juta dikali dalam kurung 1 ditambah P per 100 pangkat 3 sama dengan 1 juta dikali dalam kurung 110 per 100 pangkat 3 sama dengan 100 sama dengan 1 juta dikali dalam kurung 1.331 per 100 rupiah pangkat 3, maka didapatlah hasilnya 1.331 rupiah. Nah, jadi uang tabungan Heru setelah 3 tahun adalah 1.331.000 rupiah. Nah, soal nomor 2 pembahasannya yaitu A0 sama dengan 100 amoeba, T sama dengan 100 menit, AT sama dengan A0 dikali 2 pangkat T sama dengan 100 dikali 2 pangkat 10 sama dengan 100 dikali 1024, maka hasilnya 102.400. Jadi banyaknya amoeba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 9:10 adalah 102.400. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, di sini ada tugas untuk anak-anak dikerjakan di rumah. Bisa kerjain sama-sama, bisa kerjain per kelompok. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Nah, di sini ada 5 soal. Bisa dikerjakan nantinya minggu depan dikumpulkan ya. Jangan lupa, jangan sampai ada yang nggak ngerjain ya anak-anak. Pokoknya dikerjain. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, bisa ditanyakan sama ibu ya. Oke anak-anak, pokoknya harus dikerjain, nggak boleh enggak ya. Nah, sepertinya pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak pahami walaupun sedikit. Semoga bisa juga dimengerti. Jika kurang mengerti bisa ditanyakan sama ibu lagi ya anak-anak. Baiklah, sepertinya cukup di sini aja. Jika ibu ada salah kata ataupun tingkah, ibu minta maaf ya anak-anak. Baiklah, sampai ketemu di minggu depan. Tugasnya dikerjain dan dikumpulkan ya. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Dadah. See you. Thank you.